Pantaskah? GUSNUR dituntut 10 tahun. Gus Nur dituntut 10 tahun bui. Protes disamakan dengan Bambang Tri. Tanggal 21 Maret tahun 2023 pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Gus Nur dituntut 10 tahun penjara kasus ujaran kebencian, IT, dan penistaan agama. Solo, terdakwa ujaran kebencian, IT, dan penistaan agama. Sugi Nur Raharja, Gus Nur, dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, di Pengadilan Negeri PN, Solo. Jaksa meyakini Gus Nur bersalah menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di masyarakat. Sidang Gus Nur ini dipimpin Majelis Hakim Moh Yuli Hadi, serta Hakim anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Sementara Jaksa Penuntut Umum, JPU ada Aprianto Kurniawan, Endang Sapto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardias Adi. JPU Aprianto Kurniawan dalam tuntutannya menyatakan Gus Nur bersalah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana saudara terdakwa Sugi Nur Raharja atau Gus Nur selama 10 tahun. Dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata Aprianto saat membacakan tuntutan di PN Solo. Bambang Tri tutup telinga saat jaksa bacakan tuntutan 10 tahun bui. Dalam kasus ini, ada sejumlah barang bukti yang disita, seperti satu flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dan 2 buah kursi. Kemudian barang bukti berupa kamera, stand mic, dan lainnya. Dalam tuntutan ini, Gus Nur juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Tanggapan Gus Nur menanggapi tuntutan JPU tersebut. Gus Nur mengatakan isu ijazah palsu itu merupakan produk Bambang Tri. Dia mempertanyakan alasan tuntutannya sama dengan Bambang Tri. Produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di PN Jakarta Pusat. Dia yang nulis buku, observasi. Saya hanya YouTuber yang mengundang narasumber. Tapi tuntutannya sama dengan Bambang, kata Gus Nur kepada awak media usai sidang. Gus Nur mengaku keberatan dengan tuntutan ini. Dia akan menggunakan hak pleidoinya pada persidangan pekan depan. Sementara itu, kuasa hukum Gus Nur, Andika Dian Prasetyo juga mempertanyakan keputusan JPU yang memberikan tuntutan yang sama dengan Bambang Tri. Disampaikan JPU tuntutannya Gus Nur 10 tahun sama kayak Bambang Tri. Dari persidangan tadi jelas kita keberatan. Dan itu tidak adil. Gus Nur hanya masyarakat biasa, yang ingin mengkritik pemerintah, kata Andika. Rocky Gerung jadi saksi ahli sidang Bambang Tri penggugat ijazah palsu Jokowi. Andika juga mempertanyakan pasal yang disangkakan terhadap Gus Nur. Sebab, dalam Pasal 14 Ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 yang dimaksud adalah keonaran secara fisik. JPU menuntut bahwa Gus Nur menyebarkan keonaran. Keonaran menurut UU itu adalah keonaran pada waktu setelah kemerdekaan, bukan keonaran seperti di media sosial. Karena itu tidak real, bukan secara fisik. Yang kedua, Gus Nur adalah ulama yang mencintai agamanya. Kebetulan beliau seorang oposisi. Apakah pantas dengan melakukan mubahalah dituduhkan sebagai penista agama, pungkasnya. JPU tuntut Gus Nur 10 tahun. Kaget, aneh dan gak percaya. JPU membacakan tuntutan 10 tahun kepada Gus Nur. Disamakan Degen Bambang Tri yang juga dituntut 10 tahun. Berarti Gus Nur ini disamakan dengan koruptor miliaran. Disamakan dengan pengedar dan pemakai narkoba ayat 2. Atau disamakan dengan kasus pembunuhan. Saya kira jaksa zolim itu hanya mitos. Atau setidaknya ada di setiap kasus yang menimbulkan kerugian negara ratusan miliar, mengakibatkan nyawa melayang, bandar narkoba, pembunuhan, Ternyata sekarang saya mengalami sendiri. Dizolimi dengan sangat zolim. Dianiaya dengan sangat aniaya. Yaitu dituntut 10 tahun. Benar nekat dan tidak ada setitik pun rasa takut kepada Allah. Padahal saya belum tentu salah di mata Allah. Tanda seru. Apalagi secara hukum hakul adami. Saya gak kenal dengan jaksanya secara pribadi. TDK pernah merugikan sepeser pun uangnya secara pribadi. TDK pernah merugikan rumah tangganya secara pribadi. Intinya saya bebas dari dosa hablum minanas atas jaksa-jaksa tersebut. Tapi bagaimana bisa jaksa menuntut 10 tahun?
Oh, karena pekerjaan dan karena perintah atasan dan karena perintah sistem. Begitu mungkin. Sangat ngeri. Dan di fakta persidangan, terungkap banyak kejanggalan dari para saksi. Saksi yang dihadirkan jaksa. Bagi saya, jangankan 10 tahun, 10 jam saja. Saya sangat tidak layak dan tidak boleh ditahan. Karena di samping saya kepala keluarga yang punya anak istri, saya adalah warga negara yang punya banyak urusan muamalah dengan kemaslahatan umat atau rakyat. Tidak ada satu ekor semut pun yang mati gara. Gara konten saya apalagi nyawa manusia. TDK ada satu pun fasilitas umum yang rusak gara. Gara konten saya. TDK ada onar yang bersifat fisik gara. Gara konten saya. Tidak ada pertengkaran atau keributan atau saling benci antara suku satu dengan suku lainnya. Antara agama satu dengan agama lainnya. Seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalian sudah pisahkan saya dengan anak istri saya selama 5 bulan. Dan sekarang ditambah tuntutan 10 tahun. Ngeri saya bayangkannya. Jadi malah kepengen segera ketemu di padang mahsyar atau di padang hisab. Kalian lupa bahwa hidup ini hanya sementara seperti mampir ngombe. Tapi sudahlah. Percuma juga panjang lebar bicara. Nasi sudah jadi bubur. Sambil menunggu pengadilan akhirat tiba. Semoga Allah timpakan dan tampakkan keadilannya selama di dunia ini beberapa hari ke depan. Masih ada pledoi, banding, kasasi del. Dan masih ada vonis hakim. Tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali hanya memohon kepada Allah. Agar para hakim yang mulia bisa memutuskan dengan adil seadil-adilnya. Jernih sejernih-jernihnya. Walaupun para hakim yang mulia juga termasuk orang yang berada lingkaran sistem itu. Sebagai orang beriman. Tidak boleh berputus asa dari maunahnya. Amin. Gus Nur, PN Surakarta, 21 Maret 2023.